Perkenalkan, nama saya Faisal, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih bisa membuat video ini. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar akuntansi yang dibawakan oleh dosen Ibu Suci SEMAK. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang terkait. Langsung saja, materi yang pertama adalah pengertian akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Adapun persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan hutang tambah modal. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, dan pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, maupun pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Adapun pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara hutang dan modal dari sebuah perusahaan. Karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal dua perusahaan. Persamaan akuntansi akan selalu dalam keseimbangan, yang berarti sisi kiri harus selalu sama dengan sisi kanan. Yang artinya, setiap terjadi transaksi harus dicatat seimbang dalam dua aspek, yaitu sisi kiri atau aktiva dan sisi kanan atau pasifa. Transaksi yang merubah aktiva harus juga diimbangi pada kewajiban. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan. Perubahan yang timbul akibat kejadian transaksi keuangan, maka biar keseimbangan akan selalu dipertahankan. Selanjutnya, adapun unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama adalah aktiva atau aset. Aktiva atau aset itu sumber daya yang dimiliki dan dikuasai suatu perusahaan akibat suatu peristiwa, transaksi masa lalu, dan harapannya di masa depan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber tersebut. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban yaitu merupakan tanggung jawab perusahaan akibat peristiwa transaksi di masa lalu yang harus diselesaikan dengan pengorbanan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, modal. Modal merupakan sisa kepentingan dalam aktiva perusahaan setelah dikurang dengan kewajiban. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan yaitu arus masuk atau peningkatan atas aktiva dan perusahaan dan penurunan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau pembuatan barang dan jasa atau aktivitas yang lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Yang kelima, beban. Beban yaitu merupakan arus keluar atau penggunaan atas aktiva dan peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau pembuatan barang dan jasa atau aktivitas yang lain menjadi kegiatan utama perusahaan. Yang keenam, pride. Pride yaitu bisa diartikan sebagai pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik kepentingan pribadi. Dalam operasi usaha dimungkinkan adanya transaksi pendapatan dan beban. Yang dimaksud dengan pendapatan adalah
kenaikan harta yang diperoleh melalui hasil penjualan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan beban adalah penurunan jumlah harta akibat pengorbanan untuk memperoleh suatu pendapatan. Pendapatan sifatnya menambah modal, sedangkan beban sifatnya mengurangi modal. Sehingga diperoleh persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan tambah beban. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu karakteristik perusahaan jasa dan perusahaan dagang dari laporan keuangan. Dalam industri perekonomian, yang dimana kita mengenal ada beberapa perusahaan seperti perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang adalah bisnis yang fokusnya pada proses pembelian barang dari supplier dan menjualnya kembali ke konsumen. Barang yang dibeli dan dijual kembali itu tidak mengalami perubahan wujud, seperti contohnya adalah supermarket dan toko kelontong. Sedangkan perusahaan jasa adalah bagaimana memasarkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, apa yang membedakan akuntansi perusahaan dagang dan jasa? Prosedur akuntansi dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa sebenarnya tidak jauh berbeda, seperti penggunaan jurnal hingga perbedaan sehingga akun-akun yang lebih banyak. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan ini agar kita lebih mudah memahami akuntansi perusahaan dagang dan jasa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi penghasilan perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, penghasilan atau penyerahan jasa berupa kenikmatan. Sedangkan pada perusahaan dagang, penjualan barang dagang atau penyerahan barang tanpa mengelola terlebih dahulu. Selanjutnya, perbedaan tersebut dapat dilihat dari rekening yang ada. Pada perusahaan jasa, ia mendapatkan pendapatan jasa, sedangkan pada perusahaan dagang, penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga potongan, harga pokok penjualan, pembelian atau persediaan barang dagang, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga potongan pembelian. Adapun contoh perusahaan jasa, yang pertama adalah jasa bengkel atau servis kendaraan, yang kedua transportasi, yang ketiga telekomunikasi, yang keempat salon, yang kelima persewaan, yang keenam jasa, yang ketujuh pengacara, yang kedelapan notaris, dan yang kesembilan konsultan teknik, akuntansi, manajemen dan lain-lain. Sedangkan contoh pada perusahaan dagang adalah yang pertama toko bahan bangunan, yang kedua toko buku dan perlengkapan sekolah, yang ketiga pengecer dan grosir, dan yang keempat dealer motor, dealer mobil dan sebagainya. Akun-akun tambahan dalam perusahaan dagang. Ada beberapa nama akun yang tidak bisa kita temui di perusahaan jasa. Sebut saja yang pertama adalah pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga persediaan, yang keempat HPP, dan yang kelima potongan penjualan, yang keenam potongan pembelian, yang ketujuh retur penjualan, yang kedelapan retur pembelian, dan yang kesembilan beban pemasaran. Akun-akun ini muncul karena kegiatan operasional perusahaan dagang terproses pada proses pembelian dan penjualan barang. Sedangkan pada penggunaan jurnal khusus, perusahaan dagang tidak menggunakan jurnal umum untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Mereka akan menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi.
Adapun jurnal khusus yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pembelian untuk mencatat segala transaksi yang terkait pembelian secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan untuk mencatat segala transaksi penjualan secara kredit. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas akan digunakan mencatat segala transaksi pengeluaran kas secara tunai seperti pembelian, persediaan, pembelian perlengkapan dan lain-lain. Dan yang keempat, jurnal pemasukan kas digunakan untuk mencatat transaksi kas masuk seperti penjualan tunai. Transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus nantinya akan dicatat pada jurnal umum. Akuntansi perusahaan dagang pada dasarnya lebih menekankan pencatatan barang yang masuk dan keluar. Selanjutnya, kelebihan perusahaan dagang. Adapun kelebihan perusahaan dagang yang pertama adalah menjual barang tanpa mengelola terlebih dahulu, dan yang kedua, kualitas barang dapat diketahui secara langsung oleh konsumen. Adapun kekurangan perusahaan dagang, yang pertama diperlukan tempat untuk memajang atau display barang. Yang kedua, diperlukan tempat untuk menyimpan barang. Yang ketiga, diperlukan alat angkut untuk mengirim barang ke konsumen. Dan yang keempat, barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sehingga perusahaan tidak jadi memperoleh penghasilan. Selanjutnya, kelebihan pada perusahaan jasa, yaitu tidak perlu tempat untuk memajang barang dan tidak perlu tempat untuk menyimpan barang. Dan di sini juga tidak perlu alat untuk mengirim barang pada konsumen. Adapun kekurangan perusahaan jasa, yang pertama, kualitas jasa dapat diketahui setelah konsumen membeli jasa. Dan yang kedua, jasa yang sudah dibeli tidak dapat untuk dikembalikan. Selanjutnya, laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun beberapa laporan keuangan perusahaan dagang, yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga laporan neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan video kali ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, di sini saya akan menyampaikan beberapa kata kepada dosen yang telah membimbing saya selama satu semester ini. Yang pertama, saya akan berterima kasih kepada Ibu Suci SEMAK yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing kami selama satu semester ini. Semoga ilmu yang diberikan itu bermanfaat bagi kami ke depannya. Dan di sini saya juga akan memohon maaf sebesar-besarnya ketika ada kesalahan-kesalahan saya pada satu semester ini. Semoga kedepannya saya menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.